Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah.
adik-adik, Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran ketiga, judulnya Keluarga sebagai Rumah Pemulihan, yang diambil dari Kejadian pasal 25 sampai dengan Kejadian 33. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam sekolah minggu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini, dan kami bersyukur kami boleh kembali datang belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang sudah Tuhan menyatakan melalui pelajaran sekolah minggu yang kami ikuti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik bicara tentang keluarga, maka kita tahu bahwa keluarga yang ideal bukanlah keluarga yang sama sekali tidak ada konflik. Karena kita tahu setiap keluarga itu ada konflik. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita di dalam keluarga itu ketika konflik datang, keluarga itu mempunyai solusi untuk mengatasi konflik itu. Nah, diperlukan satu hal yang harus dipunyai di dalam satu keluarga. Pasti keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak dengan tugas yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, tentu akan ada konflik. Tapi bagaimana keluarga itu bisa menjadi kesatuan yang bisa mengatasi konflik bersama-sama. Nah, adik-adik tahu bahwa dasar kehidupan dari setiap orang atau dasar kekristenan itu adalah kasih. Oleh karena itu, di dalam keluarga juga perlu ada kasih. Ketika ada kasih, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Rasa sakit, rasa tidak suka, rasa kebencian, rasa apapun yang timbul di dalam hubungan keluarga itu, atau ketika kita di luar mengalami masalah-masalah dalam keluarga yang dipenuhi dengan kasih. Maka ada pengampunan, ada sukacita, ada saling memaafkan. Ya, nah itulah keluarga Kristen yang baik. Adik-adik, kalau di Alkitab, adik-adik bisa lihat bagaimana tentang konflik yang timbul antara Esau dan Yakub. Esau dan Yakub itu dia punya orang tua namanya Ishak dan Ribka. Nah, adik-adik tahu bukan bagaimana Esau dan Yakub kemudian berkonflik satu dengan yang lain, karena ternyata mereka dibesarkan dengan ibu yaitu Ribka yang sayang pada Yakub, kemudian Esau yang disayang oleh bapaknya, oleh Ishak, ya. Dan kemudian mereka seperti di dalam keluarga itu seperti ada dua kubu yang kemudian bagaimana Ribka bersekongkol dengan Yakub kemudian untuk menolong Yakub mengambil hak kesulungan yang seharusnya dimiliki oleh Esau, ya. Dan bagaimana kemudian hal itu menimbulkan satu konflik kebencian, rasa tidak suka karena merasa Esau itu sudah dikerjai dan ditipu oleh Yakub. Dan kemudian yang akhirnya kita melihat dan adik-adik baca dari Kejadian 25 sampai 27 itu bagaimana kemudian konflik itu timbul karena orang tua yang membedakan kasih mereka, dan kemudian konflik itu dibawa terus oleh Esau dan Yakub. Dan kalau adik-adik terus baca bagaimana akhirnya dengan kerendahan hati, dengan kasih dan dengan kesadaran kemudian Yakub bisa bertemu dengan Esau dan memohon ampun, dan kemudian Esau mempunyai pengampunan yang luar biasa kepada Yakub, dan kemudian mereka dipulihkan lagi. Adik-adik juga tentu kan di dalam kehidupan adik-adik juga seringkali mungkin berkelahi, seringkali berbeda pendapat dengan ayah, ibu, dan juga mungkin dengan adik atau kakak. Nah, kemudian bisa sampai bertengkar mungkin. Bagaimana adik-adik menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga? Satu hal yang saya ingatkan adalah sikap egois. Adik-adik tahu kan yang namanya egois itu mementingkan diri sendiri. Sikap egois itulah yang kadang-kadang membuat pertengkaran, membuat konflik itu tidak pernah selesai. Egois itu mengenyampingkan kasih. Egois itu mengenyampingkan pengampunan. Semuanya adalah berpusat kepada diri sendiri, kemauan diri sendiri, keinginan diri sendiri, dan lain sebagainya. Dan adik-adik tahu sifat mementingkan diri sendiri atau egois adalah sifat yang tidak seharusnya kita punya. Adik-adik, apakah adik-adik punya sifat seperti itu? Kalau adik-adik punya sifat seperti itu, mohon ampun sama Tuhan dan belajar untuk tidak punya sifat seperti itu. Sekarang kita tahu bahwa kasih dan pengampunanlah
yang memulihkan keluarga. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah bagaimana Allah juga bersedia mengampuni kita dosa-dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kita seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Dia adalah setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita. Bagaimana kemudian Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya kayu salib hanya untuk dosa kita. Demikian juga kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, kenapa kita mengeraskan hati, tidak mengampuni? Mari kita sebagai anggota keluarga, siapapun, adik-adik tentu sebagai anak bukan, punya rasa kasih, punya rasa mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Ketika kita punya rasa kasih dan saling memaafkan dan saling mengampuni satu dengan yang lain, maka keluarga itu akan tumbuh benar di hadapan Tuhan, tumbuh di dalam kasih, dan keluarga itu akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya seperti yang Allah inginkan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan dengarkan Pastor Alex berbicara lebih detail lagi tentang hal ini. Silakan Pastor Alex. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah keluarga Anda sedang mengalami konflik hari-hari ini? Renungan firman Tuhan kali ini adalah mengenai keluarga sebagai rumah pemulihan. Nasnya adalah dari Kejadian 31, 32, dan 33. Di nas ini, konflik dalam keluarga terjadi antara Yakub dan Esau. Mari kita mulai dari Kejadian 27 untuk melihat seperti apakah konflik yang terjadi antara Yakub dan Esau. Di ayat 42 kita melihat bahwa Esau bermaksud membunuh Yakub. Di ayat 43 kita melihat Yakub bahkan harus melarikan diri dari rumahnya ke Haran untuk menghindari Esau. Konflik yang terjadi antara Yakub dan Esau yang kita lihat di sini adalah konflik yang berat. Namun seberat apapun konflik ini, di Kejadian 33 kita melihat terjadinya pemulihan hubungan dalam keluarga antara Yakub dan Esau. Di ayat 4 kita melihat Esau mendekat memeluk leher Yakub dan mencium Yakub sebagai tanda bahwa konflik telah selesai. Di ayat ke-10 Yakub memberikan persembahan kepada Esau sebagai tanda bahwa konflik telah selesai. Dengan mempelajari pasal-pasal ini lebih dalam lagi, kita mengetahui dengan jelas bahwa yang memulihkan hubungan dalam keluarga ini, yaitu antara Yakub dan Esau, adalah Tuhan. Di dalam konteks renungan kita kali ini, Tuhan sudah memulai pekerjaan pemulihannya dengan cara Tuhan menyampaikan firman-Nya termasuk janji-janjinya kepada Yakub yang disampaikan Tuhan melalui mimpi, yaitu di Kejadian 28 ayat 13. Di ayat 15 Tuhan melanjutkan pekerjaan pemulihannya terhadap keluarga yang sedang berkonflik ini dengan Tuhan menyertai dan melakukan janjinya yang dikatakan kepada Yakub. Di Kejadian 31 ayat 3 Tuhan memperkuat pekerjaan pemulihannya melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Yakub, di mana di dalam firman-Nya itu Tuhan menjanjikan akan menyertai Yakub. Lebih lanjut lagi di dalam Tuhan melakukan pekerjaan pemulihannya adalah sebagaimana yang dilakukan Tuhan di Kejadian 32 ayat 1 dan 2, di mana Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai Yakub. Selanjutnya di Kejadian 32 ayat 24, 26 dan 27 lalu 28 kita melihat di dalam konteks Tuhan menyelesaikan pekerjaan pemulihannya ini, Tuhan mentransformasi jati diri Yakub, termasuk Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. Nama Yakub yang artinya adalah orang yang mengambil alih posisi orang lain dengan cara yang tidak baik,
dirubah menjadi Israel, yang mana nama ini diberikan oleh Tuhan kepada Yakub karena Yakub telah menang melawan Allah dan melawan manusia. Nama Israel adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang pemenang. Dengan jati diri yang baru ini, Yakub memiliki rasa percaya diri yang lebih untuk bertemu dengan Esau. Selanjutnya di Kejadian 32 ayat 25 dan ayat 31 kita melihat Tuhan membuat Yakub menjadi rendah hati dan bergantung hanya pada Tuhan. Dengan kaki yang pincang, tidak mungkin Yakub akan sanggup melawan Esau sekiranya Esau menyerangnya. Jadi dengan Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga Yakub pincang, Tuhan membuat Yakub bergantung hanya pada Tuhan dan membuat Yakub menjadi rendah hati. Untuk menuntaskan pekerjaan pemulihannya ini, di Kejadian 33 ayat 4, ayat 10 kita melihat bagaimana Tuhan melunakkan hati Esau dan merendahkan hati Yakub. Lebih jauh lagi, dari pekerjaan Tuhan inilah kemudian Esau mendekat memeluk leher Yakub dan mencium Yakub. Dan dari pekerjaan Tuhan ini Yakub kemudian memberikan persembahan kepada Esau. Demikianlah Tuhan menuntaskan pekerjaan pemulihannya, yaitu Tuhan memulihkan hubungan dalam keluarga, yaitu antara Yakub dan Esau. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam proses pemulihan hubungan dalam keluarga Yakub dan Esau ini, mari sekarang kita melihat peran dari Yakub dalam pemulihan hubungan dalam keluarga ini. Dari Kejadian 28 ayat 20, 21, dan 22 kita melihat bagaimana Yakub memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Yakub berkomunikasi dengan Allah. Yakub berdoa kepada dan bernazar kepada Allah. Yakub mendirikan mezbah, rumah, tempat ibadah bagi Allah. Yakub memberikan persembahan kepada Allah. Ini menunjukkan hubungan pribadi yang dekat antara Yakub dengan Allah. Dari Kejadian 31 ayat 3 dan ayat-ayat berikutnya kita mengetahui bagaimana Yakub patuh dan taat kepada firman Tuhan. Dan untuk Yakub dapat patuh dan taat akan firman Tuhan ini, Yakub sudah pasti mengetahui betul firman Tuhan. Dia mengetahui firman Tuhan karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Dari Kejadian 32 ayat 9, 10, 11, dan 12 kita melihat bagaimana Yakub berdoa, berseru mengingatkan Tuhan akan janjinya. Untuk ini Yakub harus betul-betul tahu janji Tuhan seperti difirmankan oleh Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 25 dan 31 kita mengetahui pada saat Tuhan membuat Yakub menjadi rendah hati dan bergantung hanya pada Tuhan dengan cara Tuhan membuat Yakub pincang, Yakub merespons dengan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Kejadian 33 ayat 10 dan 11, pada saat Tuhan menuntaskan pekerjaan pemulihannya, Yakub melihat Tuhan bekerja pada Esau, mentaati firman Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Esau dan memberi persembahan kepada Esau. Di ayat-ayat ini kita juga melihat Yakub berbagi berkat dan karunia yang dia terima dari Tuhan dengan Esau. Demikianlah terjadinya pemulihan hubungan dalam keluarga Yakub dan Esau. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan beberapa penerapan berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, apakah hari-hari ini keluarga Anda benar-benar sedang mengalami konflik antara satu anggota keluarga Anda dengan anggota keluarga Anda yang lain,
antara anggota keluarga Anda dengan orang di luar keluarga Anda. Mari kita belajar dari pengalaman Yakub dan Esau. Bagaimana Tuhan bekerja di keluarga Yakub dan Esau. Begitu juga Tuhan akan bekerja di keluarga Anda dan saya. Sekiranya Anda dan saya mematuhi firman Tuhan sebagaimana Yakub dan Esau, terutama Yakub mematuhi firman Tuhan. Yakub memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui Yakub berkomunikasi, berdoa, bernasar kepada Tuhan. Yakub mendirikan mezbah, rumah tempat ibadah bagi Tuhan. Yakub memberikan persembahan kepada Tuhan. Hal-hal yang membuat Yakub dekat dengan Tuhan. Dari kedekatan Yakub dengan Tuhan, Yakub mengetahui betul kehendak Tuhan, mengetahui betul firman Tuhan. Dan atas kehendak dan firman Tuhan ini, Yakub taat, Yakub patuh kepada firman Tuhan itu. Dan di dalam Yakub menghadapi konflik di dalam keluarganya, yaitu dengan kakaknya sendiri Esau, Yakub tetap terus berdoa, berseru pada Tuhan, mengingatkan Tuhan akan janji-janji Tuhan kepadanya. Dan pada saat Tuhan bekerja dengan membuat Yakub menjadi rendah hati dan bergantung hanya pada Tuhan, yaitu antara lain dengan Tuhan membuat kaki Yakub menjadi pincang, Yakub bereaksi dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat Tuhan bekerja pada Esau di dalam konteks Tuhan mengerjakan pemulihan atas keluarga Yakub dan Esau ini. Yakub menanggapinya dengan dia merendahkan diri di hadapan Esau, dengan Yakub mempersembahkan hadiah kepada Esau, yang mana persembahan hadiah kepada Esau ini adalah bentuk dari Yakub berbagi berkat dan karunia yang diberkatkan Tuhan kepadanya dengan kakaknya Esau. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan memulihkan perselisihan di dalam keluarga, yaitu antara Yakub dan Esau ini, menjadi tuntas, menjadi selesai untuk kemuliaan Tuhan. Penerapannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pada saat konflik terjadi di dalam keluarga Anda atau ada anggota keluarga Anda yang berkonflik dengan orang luar, maka tetaplah dekat dengan Tuhan. Berdoalah, beribadahlah, memberi persembahanlah kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada Anda mengenai perselisihan Anda. Bagaimana Tuhan menghendaki pemulihan dari perselisihan Anda itu. Dan Anda hanya bisa mendengar apa yang Tuhan katakan kepada Anda pada saat Anda memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Penerapan pertama, pada saat konflik datang, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah memberi persembahan kepada Tuhan. Karena di dalam keterdekatan hubungan Anda dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Anda mengenai penyelesaian perselisihan yang sedang terjadi pada Anda dan atau keluarga Anda. Cara Tuhan berbicara kepada Anda adalah melalui firman Tuhan. Dengan Anda mengetahui, mengerti, melakukan firman Tuhan. Dari firman Tuhanlah Tuhan berbicara kepada Anda bagaimana menyelesaikan perselisihan, konflik yang sedang terjadi. Penerapan kedua, ketahuilah firman Tuhan. Bacalah, mengertilah, lakukanlah firman Tuhan. Dan pada saat Tuhan sedang bekerja menyelesaikan perselisihan, konflik yang Anda alami, yang keluarga Anda alami, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Yakub, yaitu pertama, rendahkan diri Anda terhadap orang yang Anda sedang berselisih dengan. Berkatilah orang yang berselisih dengan Anda itu. Berikanlah sebagian berkat yang Anda terima dari Tuhan kepada orang yang berselisih
berselisih dengan Anda. Penerapan ketiga adalah berserah dirilah pada Tuhan, rendahkan diri Anda terhadap orang yang berselisih dengan Anda, yang artinya Anda merendahkan diri Anda di hadapan Tuhan, dan berkatilah orang yang berselisih dengan Anda, artinya Anda berbagi berkat dan karunia yang Anda terima dari Tuhan. Penerapan terakhir adalah ajarkanlah penerapan ini dan hal-hal yang Anda peroleh dari renungan firman Tuhan kali ini kepada keluarga Anda, kepada anak-anak Anda, kepada istri Anda, bahkan kepada orang-orang yang bukan keluarga Anda. Dan lakukanlah pengajaran ini setiap hari. Dengan demikian Tuhan kita dipermuliakan pada saat anak-anaknya menerapkan ajarannya. Dengan demikian, sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik sudah lebih jelaskan. Nah, saya ingatkan bahwa ayat hafalan dari pelajaran 3 ini adalah Kejadian 32 ayat 28, yaitu namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu dari Kejadian 32 ayat 28. Nah, adik-adik juga jangan lupa masih ada kuisnya. Adik-adik bisa dengarkan dan jawab dengan cepat dan tepat. Kemudian kirimkan ke WhatsApp pendalaman Alkitab Remaja. Oke adik-adik, saya tunggu dan kita akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk pengertian keluarga pada pagi hari ini. Biar kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang punya kasih dan mengampuni, dan juga taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan.